Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, seluruh yang hadir, yang kita cintai secara bersama-sama, Bapak Kiai Fathul Huda sebagai Bupati dan Bapak Kiai Nur Nahar sebagai Wakil Bupati, jajaran Ketua DPRD yang kita cintai, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini termasuk model baru, model anyar. Sekarang ada istilah ngaji kebangsaan. Ini termasuk ngaji baru. Yang dulu biasanya hal seperti ini disampaikan di forum-forum diskusi, forum-forum ilmiah, atau yang dikenal dengan seminar atau sarasehan. Tapi sekarang bahkan pengajian sudah nyampe kepada pengajian kebangsaan. Saya pernah ditanya, apa hubungannya antara agama dan kebangsaan? Kok sekarang ada istilah ngaji kebangsaan? Ya, hubungannya ya karena agama itu untuk manusia. Lah manusia itu mengalami transformasi kehidupan yang kemudian menghasilkan perbedaan-perbedaan. Ini soundnya jangan diutek-utek ya. Dengar semuanya, tapi ojo didepno ning kupingku yang ini. Coba ini sing sound ini agak kesana gitu. Saya itu kalau dengar suara keras itu terus ingat suara istri saya. Suaranya banter gitu, terus tahu-tahu saya goblok dodok nanti. Jadi agama itu untuk ngatur manusia. Karena manusia ini punya tugas khusus, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Punya tugas khalifah. Nah, manusia ini mengalami proses kehidupan yang sangat indah ketika digambarkan oleh Al-Quran. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Min dzakarin laki-laki, wujudnya Nabi Adam. Wa unsa lan wedok dan perempuan, wujudnya Siti Hawa. Ya cuman dua itu awalnya. Tapi laki-laki dulu, Adam dulu. Nah, Nabi Adam setelah itu baru Siti Hawa. Ya, cuman dua itu manusia. Seluruh bumi ini isinya cuman dua itu tak. Laki-laki yang kayak begini, yang perempuan kayak begini. Ya. Iki tukang sone seneng utek-utek. Biasa utek-utek upil mesti. Aja diutek-utek kae to tukang sone iki ndi to?
Sudah, biarkan begini aja. Nah, laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu begini, perempuan begini. Nah, aturan Allah sangat sederhana. Menikah dengan saudara masih boleh. Tinggal pilih nanti, bersilang gitu. Ya karena manusia baru situ, jadi syariat nikah itu boleh sama saudara kandung. Jadi tidak ada dengan yang lain. Itu syariat nikah. Kurban juga masih kelihatan. Kurban itu masih kelihatan. Kalau kurbannya diterima, kurbannya hilang. Zaman Nabi Adam itu kalau kurbannya diterima, kurbannya hilang. Kalau tidak diterima, ya masih gelundung di situ. Itu zaman Nabi Adam, zaman awal. Orangnya besar-besar, nikahnya juga masih sederhana, kakak adik atau kakak silang, kurbannya juga masih sangat sederhana, diterima ya kelihatan, enggak diterima ya kelihatan. Artinya Tuhan masih sangat nampak, masih sangat jelas. Setelah itu Nabi Idris. Di zaman Nabi Idris anak sudah semakin banyak. Maka pernikahan antar kakak dan adik sudah tidak boleh. Dan itu masih satu kampung kecil. Dan Nabi Idris masih bisa melihat malaikat. Jadi zaman itu malaikat itu belum gaib, tapi masih kelihatan. Loh, ini. Makanya ketika Nabi Idris ditanya oleh umatnya, ya Idris, kamu ngajak kami masuk surga, apakah kamu pernah lihat surga? Nah, itu Nabi kedua umatnya sudah ngeyel begitu. Kalau umatnya Nabi Adam baru keluarga, ngeyelnya baru persoalan disuruh nikah, mau atau tidak mau. Tapi umatnya Nabi Idris sudah ngeyel. Jadi agama sebagai sebuah aturan Allah wis diayeli. Nanti kamu kalau nakal masuk neraka. Umatnya Nabi Idris, Nabi kedua sudah nanya, apa kamu lihat neraka ya Idris? Setiap hari begitu karena umat ini sudah nggak kelihatan, tapi Nabi Idris masih tahu, mau dikasih tahu Allah. Cuman cara naiknya itu yang susah, kan gitu. Loh, makanya kemudian ada cerita Nabi Idris karena saking sumpeknya, kemudian ditanya terus sama umatnya. Akhirnya Nabi Idris, bagaimana cara bisa masuk surga untuk bisa menjelaskan kepada umatnya. Nah, karena Nabi Idris itu masih bisa melihat malaikat, maka kemudian yang paling menarik adalah malaikat matahari. Maka begitu melihat malaikat matahari, Nabi Idris kepikiran, mungkin ini jalanku untuk melihat surga. Masih deket gitu, jadi surga neraka itu masih dekat, belum sejauh kita ini.
Maka kemudian begitu lihat malaikat matahari, Nabi Idris cuma nyatakan, ya Allah, kasihan itu malaikat matahari, panasnya kayak gitu dia keringetan. Mohon ya Allah buat matahari lebih dingin agar malaikat matahari tidak kepanasan gembrobios keringetnya kayak gitu. Seketika matahari selep dingin, tidak lagi malaikat matahari ini merasakan panas lah. Malaikat mataharinya kaget, ya Allah kok tumben dingin. Oh iya, didoakan kamu sama nabiku namanya Idris. Di mana ya Allah? Itu di dunia, di bumi itu. Oh kalau gitu boleh nggak ya Allah saya cuti untuk berterima kasih sama Idris? Ya silakan aja sana. Maka turunlah malaikat matahari bertanya kepada Nabi Idris, ya Idris terima kasih kamu telah mendoakan aku sehingga mataharinya tidak panas. Sama-sama. Cuman malaikat matahari nggak ngerti kalau ini memang direkayasa oleh Nabi Idris. Maka Nabi Idris tiba-tiba nanya, ya malaikat matahari, kalau malaikat turun ke begini lah terus nanti nasib mataharinya ya kalau gelundung siapa yang mikul? Oh enggak, masih banyak temanku di sana, wong aku koordinatornya kok, aku kepala bidangnya. Ya sudah kalau gitu berarti malaikat itu banyak. Oh banyak malaikat itu. Oh berarti kalau ada cerita malaikat yang galak itu ada. Oh ada, itu temanku namanya Israel. Kamu pengen kenalan apa? Iya, kalau boleh saya mau kenalan. Enggak apa-apa, wong itu temanku, nanti tak SMS-nya ya dia ya. Maka bertemulah Nabi Idris dengan malaikat Israel. Tapi malaikat Israel takut. Apa kamu? Kamu yang namanya Idris ya? Iya malaikat. Apa kamu? Oh takut ini malaikat Nabi Idris ini. Maka Nabi Idris kemudian dibilangi sama malaikat matahari. Apa malaikat matahari bilang sama malaikat Israel, ya Israel jangan galak-galak, Idris itu temanku. Oh ya sudah kalau gitu, maunya apa dia? Katanya dia pengen merasakan mati biar dia bisa cerita kepada umatnya tentang mati. Oh ya sudah suruh tidur, tak cabut nyawanya. Akhirnya tidur, dicabut nyawanya, put gitu, 10 menit dikembalikan lagi. Nah malaikat Nabi Idris nanya, loh ya Israel katanya kalau dicabut nyawanya itu sakit, kok aku nggak kerasa? Ya enggak, wong kamu temennya temanku, aku yang nggak enak. Kamu kan temennya temanku, jadi aku nggak enak. Nah sudah akhirnya lah, kalau yang mati itu kan ada yang nggak kembali, ya Israel. Oh, kalau yang nggak kembali itu tak titipkan temanku yang baik, sampai titipkan Ridwan, yang nakal tak titipkan Malik. Kalau saya nengok sana boleh enggak? Boleh aja, wong itu juga temanku, nanti tak WA-nya lah kamu mau sana. Nengok neraka, habis itu Siratal Mustaqim dilewati, habis itu masuk surga. Lah begitu di surga nggak mau pulang. Oh ini tuh kampung halamanku yang asli itu. Ya udah deh aku di sini aja. Lo nggak boleh, kamu mesti pulang lagi, kata malaikat Ridwan. Loh di sini enak kok? Nggak bisa, ini enak ternyata. Lah kenapa? Kalau mau makan nggak perlu nyangkul, tinggal mikir udah ada makanannya. Kalau mau perempuan nggak usah nikah, mikir aja udah dateng, nggak pakai baju lagi, enak di sini. Udah aku di sini aja, aku nggak mau pulang. Lah syaratnya di sini harus mati. Sudah kemarin tanya malaikat Israel 10 menit sudah. Iya Israel, iya. Loh harus lewat neraka. Sudah kemarin tanya malaikat Malik. Ya sudah. Lah itulah maka kemudian malaikat Nabi Idris ini tidak turun lagi ke dunia, sehingga umatnya menunggu Nabi Idris sampai hari ini. Sampean katikan mikir iki hadis raono, kan tidak ada itu di hadis. Di Quran ada enggak? Ya enggak ada. Adanya di mana? Di Taurat. Lo cerita tadi itu ada dalam kitab Taurat. Nah, saya kok belasak ke Taurat mau ngapain?
Nah, karena saya punya pertanyaan yang nggak bisa dijawab di dalam Al-Quran ada. Ahlul kitab itu ada 3, Yahudi, Nasrani, Sobiin. Yahudi itu ada penjelasannya umatnya Nabi Musa. Nasrani ada penjelasannya umatnya Nabi Isa. Sobiin ini umatnya sopo? Wasobiina itu ndak ada penjelasannya di dalam Quran. Maka tak cari, oh ternyata Sobiin itu umatnya Nabi Idris yang ditinggal nabinya, makanya menunggu Nabi Idris sampai hari ini. Nah, Sobiin itu ada memang di antara Iran sama Irak sekitar sana, sekarang dikenal dengan nama Sobi Ahmadiyun. Ibadahnya sehari cuma sekali ngadep ke timur. Nah, yang malam ibadahnya yang susah, mesti ngawini istrinya 100 kali. Loh, itu ada. Lah kenapa kita melihat Taurat? Karena kita diajarkan apa? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu ada di situ. Loh, itu kisah itu Nabi segitu. Dan seterusnya sampai akhirnya Allah ini kelihatan betul. Umat kalau ngeyel dibantai gitu aja. Allah itu galaknya masih kelihatan. Nekat dikit mati. Umat Nabi Nuh ndablek mati. Umat Nabi Ibrahim Namrud ngeyel mati gitu aja, muta mati aja. Nah, sampai hari ini Allahnya itu belum berubah, masih yang itu. Loh, Allahnya zaman Nabi Adam sampai Allah zaman hari ini juga masih Allah yang itu, belum berubah. Tapi syariat kepada Nabi selalu berubah, padahal Tuhannya masih sama. Loh, Allah itu zaman dulu galak, kerasnya luar biasa. Salah dikit sampluk gitu. Nabi Nuh umatnya ngeyel ya, cus lelep. Umatnya Nabi Musa nabdablek mati, kena kecemplung kali, kecemplung sungai. Umatnya Nabi Ibrahim ngeyel ya, kena lamuk sak kerdus mati, malaria. Udah itu kan Allahnya masih sama, tapi aturannya berubah. Nah, ini maknanya apa? Maknanya bahwa Allah ini sudah menyatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ini sebatas sampai pada Nabi Adam sama Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah itu waja'alnakum syu'uban, dibikin berbangsa-bangsa, bersuku, tapi zaman Nabi Ibrahim baru satu bangsa, baru satu suku, kaumnya ya satu negara. Nabi Musa baru satu negara. Nah, zaman Nabi Muhammad itu penyebaran manusia ini kan sudah kemana-mana, sudah berbangsa-bangsa, sudah bersuku, sudah kemana. Makanya ketika manusia ini masih satu bapak, satu ibu, satu keluarga, ya pelajarannya ya sederhana. Nabi Adam diajari nama, ini kambing, ini kucing, ini dinosaurus, begitu. Wa'allama Adamal asma, jadi itu. Nah, setelah itu ya kasih nama sendiri, sudah tidak sesuai dengan pelajaran awal. Apalagi orang Jawa, tersuka dia aja kasih nama, begitu bunyinya cek. Itu sudah keluar dari nama awal itu. Kalau nama awal ya enggak gitu. Cek. No tetet pentet. Tekek tokek. Nah, itu kan nama suka-sukanya aja sudah. Loh, itu ketika kita ini hidup di zaman Rasulullah, ketika manusia itu sudah berbangsa-bangsa, bersuku,
suku, maka Allah menyatakan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, ta'arafu itu kalau dalam ilmu depak, bahasa Quran terjemahan depak adalah saling mengenal. Sebenarnya ini bahasanya nggak pas. Ta'aruf itu bukan saling mengenal. Itu karena bahasa Indonesia nggak sanggup ngadepi bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia ini bahasa baru, ngadepi bahasa Arab yang tua nggak sanggup. Wong bahasa Indonesia itu ketemu bahasa Jawa aja mati, kunduran truk itu sudah nggak bisa. Coba, apa saiki coba kunduran truk gitu, telusupen gitu, apa? Nggak ada. Mati bahasa Indonesia ini ketemu dengan bahasa Jawa. Pecirit. Ya makanya kalau kita ngaji Quran pakai bahasa Indonesia itu susah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pakai bahasa Indonesia masalah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah kalau pakai bahasa Indonesia masalah. Kenapa kamu dol? Tadi dipanggil polisi. Nah kenapa? Jadi saksi. Saksi apa? Saksi dol anu simat mencuri ayam. Lah kamu kok jadi saksi? Iya wong saya waktu itu lihat dia nyongkel pintunya, saya lihat dengan mata kepalamu. Iya, makanya saya jadi saksi. Berarti saksi adalah orang yang melihat dengan mata kepala. Lah kalau sampean menyatakan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kamu lihat Allah. Loh kan ini bahasa. Enggak lihat kita. Saya bersaksi. Bahasa Indonesia misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, sekarang ada guru bahasa Indonesia enggak di sini? Saya mau tahu itu bedanya pengasih sama penyayang itu apa? Itu sampai kiamat kurang rong dino lu rampung itu. Upo. Makanya kalau pakai bahasa yang lebih tua misalnya bahasa Jawa rampung. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahman dat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Nah, rampung. Beres. Ini bahasa. Makanya orang Jawa ini kalau memahami Quran lebih mendalam. Makanya banyak sekali orang keliru memahami Quran ketika menggunakan terjemahan bahasa yang lebih mudah. Maka Islam punya konsep tentang bangsa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Yang sebelumnya nggak dikenal, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, nggak saling mengenal. Umat Nabi Ibrahim itu yang mengenalnya ya cuman bangsa Mesir itu dan bangsa Filistin. Sing hidungnya sama, keritingnya sama, warna kulitnya sama karena rasnya ras Semit. Bahasanya ya mirip-mirip, makanannya ya masih kurma, naiknya ya unta. Makanya orang sana itu ada istilah Arab, ya. Arab ini Quraisy dan sekitarnya. Kemudian agak jauh dikit disebut Arabi, mirip orang Arab. Kita juga nggak bisa bedakan mana yang disebut mirip, itu kita juga nggak ngerti. Kemudian ada yang jauh namanya musta'riba, orang yang suka memirip-miripkan diri dengan orang Arab. Lah baru kemudian kalau India itu disebut Ajam, sampai Persia itu disebut Ajam. Ajamnya aja masih gede-gede begitu kayak Sahrukan. Nah, itu Ajam. Nah kalau kita ini disebut apa kira-kira? Mustajima. Boleh ini makanya
Loh, makanya orang-orang ini ketika melihat bangsa yang berbeda, dia suudon. Contoh, orang Eropa melihat bangsa yang berbeda karena tidak diajarkan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, maka mereka menganggap orang di luar Eropa ini turunan monyet. Karena terus berubah jadi kayak begini kan, kecil-kecil gini. Ini turunan monyet. Bukan Arya, bukan bangsa Arya, tapi turunan monyet, evolusi dari munyo. Yang paling serem evolusi munyo itu ada di tanah Jawa, namanya Pithecanthropus erectus, Wajakensis dan Soloensis. Dan kita berbangga mengatakan bahwa inilah manusia tertua di dunia. Lah kalau kita yakini itu berarti sampean turunanmu munyo. Itu makanya ketika Belanda datang ke sini, dia dengan penuh kebencian melihat turunanmu munyo, mang ditembaki suka-suka diaja. Christopher Columbus ketika sampai di Tanjung Harapan, masuk ke tanah Afrika, itu begitu lihat orang Afrika dengan kulit hitam, oh, ini neraka ini katanya. Kenapa? Karena dalam keyakinan mereka, orang yang tidak patuh pada ketentuan Tuhan masuk neraka dan itu dibakar. Nah, bagi Christopher Columbus dalam catatannya, karena hasil pembakaran neraka, maka di Afrika orangnya hitam, rambutnya keriting karena gosong. Duh. Inilah makanya ini yang namanya mereka tidak pernah diajarkan tentang bangsa. Mereka tidak pernah diajarkan tentang bangsa, makanya mereka punya teori dan kita kadang seneng karena di tempat kita disebut sebagai tempat nenek moyang monyet tertua yang berevolusi menjadi manusia. Lah kalau kita yakin itu dan percaya dengan teori itu, ini sampean turunan munyo, udah. Ini. Nah, itu adalah perdebatan awal tentang manusia yang berbangsa-bangsa, yang bersuku-suku, ketika dunia sudah mulai bergerak untuk mampu melihat ke tempat yang berbeda. Tapi Islam semenjak belum ketemu bangsa yang berbeda, sudah diajarkan bahwa manusia itu berbeda bangsa dan berbeda suku. Makanya umat Islam kemana-mana tidak pernah membedakan manusia, lah itu bedanya. Ketika kaum muslimin kemana ya nggak membedakan. Oh, sudah ada patokannya di dalam Quran bahwa memang manusia itu berbeda bangsa, berbeda suku. Dan itu sudah dinyatakan di dalam Quran sebelum semua orang ketemu suku. Lah kalau sekarang kan semua orang tahu. Zaman segitu belum, Nabi itu dapat informasi dari mana? Wong orang Mekah belum keluar, masih di seputaran Mekah kok tahu kalau manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku. Lah kalau sekarang ya tanpa diajari manusia tahu. Wong ada handphone, ada internet, sampean tinggal klik aja cari suku paling aneh ada semua di situ. Potong suku Urdu keluar. Tuh, sekarang yang ribut ini Uighur, Xinjiang keluar. Sekarang kita ini sudah enak sekali cari bangsa bersuku-suku bagi masyarakat milenial kayak kita ini. Orang milenial nggak susah. Kalau orang sebelum milenial, zaman mudanya Pak Bupati, mudanya Pak Wakil Bupati ini masih orang susah. Belum milenial, kalau sampean kan sudah milenial. Zamannya Pak Bupati muda, televisi satu dilihat orang sekampung. Ini sampean nggak ngalami. Kemudian kalau akinya habis, menciut ngik gitu. Itu 30 tahun yang lalu sebelumnya. Dengar sandiwara sahur sepo, itu kayak bayangkan orang terbang. Padahal sambil baca ngetok-ngetok kudanya itu, rorok itu lari. Dengar mak lampir, ngono masih takut karena gelap kira-kiranya. Itu 30 tahun yang lalu.
Mau nonton hewan-hewan Afrika, nunggu Flora dan Fauna TVRI. Mau melihat berita, nunggu korannya Pak Lurah. Seminggu berikutnya baru dikeluarkan dari kantor lurah, baru tahu berita. Nah sekarang sampean nggak perlu lagi diajarkan manusia berbeda suku. Sampean tinggal ngeklik handphone ini senjatanya cuman ini. Ini dunia sekarang ada di sini. Ini orang milenial. Ketik aja di sini, Tengu India keluar. Ini Tengu India keluar. Kinjeng kawin metu. Kalau mau agak sedikit serem ya bokong India lu keluar itu. Ini manusia zaman kita, jadi keluar bedanya. Ini beda-bedanya keluar loh. Dulu zaman kita ini, zaman mudanya Pak Bupati sama Bu Bupati itu, kalau rindu mesti nulis surat cinta dan kertasnya berwarna pink. Itu di usia kita berwarna pink, kepada kekasihku di penjara suci. Oh, itu maksudnya di pondok pesantren. In holy prison, itu keluar dari penjara suci. Terus nunggu Pak Pos, rindu. Makanya zaman kita dulu itu rindu itu begitu indah, kangen itu begitu menyakitkan. Sampai delok cagak listrik itu kayak lihat wajah kasih kita. Lu saking rindunya, makanya cinta itu berdebar-debar kalau dulu. Sakit cinta itu. Maka janganlah rindu. Rindu itu berat, Dilan. Dia orang dulu sakit. Makanya orang dulu kalau cinta itu susah dihilangkan karena tidak pernah ketemu. Sampean nggak ngalami itu. Generasi milenial itu cintanya tidak indah. Karena cintanya tidak lagi ditanam di sini, cintanya sebatas jempol. Begitu kangen foto karo melet. Ini orang milenial, makanya jangan terlalu berharap komitmen bagi orang milenial. Suka-suka dia aja. Ngisore tulisi mah. Ngono kira biasa. Lah orang rembulan sekarang tidak ada. Dulu kalau kita kirim surat cinta, aku tahu pada saat ini kau pun melihat bulan yang sama. Mataku tertuju pada bulan yang itu dan kau pun pada bulan yang itu. Semoga pada bulan itu nanti mata kita dipertemukan. Oh indah kalau dulu cinta. Lah dulu itu rayuan cinta itu begitu orang-orang dulu. Nah kalau kalian kan rayuan cintanya aneh. Dek, apa mas? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena kau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Ini loh, ini zaman. Lah, Islam waktu itu sudah menggambarkan tentang perbedaan bangsa dan perbedaan suku yang barangnya belum ada. Orang Arab itu belum melihat mana sih bangsa yang berbeda itu, belum lihat. Wong masih Arab semua. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Zaman Rasulullah itu di Mekah itu juga belum tahu mana sih yang disebut bangsa berbeda itu. Karena bangsanya masih sama, masih bangsa Arab semua. Baru kemudian ternyata terjawab ketika kaum muslimin pindah ke Madinah, itu baru terjawab. Kenapa? Karena Madinah pusat dagang terbesar di Arab. Jalur sutra itu pusatnya di situ. Baru ketemu di pasar. Siapa? Ada orang dengan mata sipit, pipinya tembem. Ya Rasul, di pasar ada orang aneh. Apa? Itu manusia bukan, kalau kita menanya gitu lah. Kenapa? Kok nggak sama kayak kita? Pipinya tembem, matanya sipit gini. Nah kumisnya cuma samping kiri kanan. Nah jenggotnya 12.
Oh, itu bangsa Cina. Tapi perdagangannya bagus itu ya Rasul, komoditasnya banyak. Oh, itu Cina. Maka carilah ilmu nanti walaupun sampai ke negeri Cina. Tapi negeri Cina itu di mana? Ya orang Arab waktu itu belum tahu mana Cina itu. Itu. Nah, terus ketemu bangsa yang berbeda lagi. Ketemu dengan orang berdagang tapi ruwetnya luar biasa. Namanya bangsa Yahudi. Ya Rasul, kita sering ketipu. Ketipu bagaimana? Ya ada orang pedagang tapi bulat. Bulat gimana? Suka nipu. 100.000 dijual 500.000, belum ditawar bilang ada yang nawar. Oh, kalau model begitu biasanya Yahudi. Tinggal kamu lihat nanti bangsa Yahudi ini belum ketemu. Wong Yahudi itu adanya di Filistin, tapi begitu di pasar Yasrib ketemu. Nanti orangnya Yahudi itu cirinya gampang, nggak punya jenggot. Terus walaupun tua rambutnya hitam, walaupun tua giginya utuh. Oh gitu ya Rasul. Ya, itu Yahudi kalau ketemu sama orang-orang itu hati-hati. Maka biar nanti ada bedanya, panjangkan jenggotmu. Kenapa? Karena orang Yahudi itu umatnya Nabi Musa. Lah Nabi Musa itu waktu mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel ditempeling sampai kepalanya pecah. Lapor sama Allah, ya Allah itu siapa? Mau tak cabut nyawanya kok saya malah ditempeling. Oh, kamu jangan macam-macam, itu Musa. Saya dulu saja ditantang kok. Ilmu apa? Lu sama baca tafsir Ibnu Katsir itu ada. Saya pernah aku tahu ditantang orang cah sitok itu. Ilmumu entek lah ya Allah, udah habis tuh. Enggak, masih tak kasihkan Khidir, dia gagal. Makanya nanti kalau ketemu dia hati-hati. Nah, maka besoknya datang, ya Musa, apa? Mau tak tempeling lagi kamu? Enggak. Nyawamu sudah expired. Udah waktunya dicabut. Ya tapi bilang dong besok lagi. Coba cabut. Oh, sudah dibilangi sama malaikat yang lain. Rambutmu sudah putih, gigimu sudah rontok, jenggotmu sudah semrawut kayak begitu. Oh gitu ya? Iya. Ya sudah kalau gitu cabutlah, dicabut. Nah orang Yahudi setelah melihat Nabi Musa dicabut karena rambutnya putih, giginya rontok, jenggotnya semrawut, terus mikir, oh awas ini tak bikin model baru. Maka orang Yahudi waktu itu suka nyemir rambut hitam, suka memperbaiki gigi dan suka nyukur jenggot. Biar kalau malaikat datang, oh belum waktunya. Nah kan gitu. Nah itu budaya itu berlaku sampai zaman Rasulullah. Makanya orang Yahudi itu kalau mati sebagian besar dicukur. Gundul pelundus itu giginya dicabuti. Maka dalam kitabnya orang Yahudi pernah ada cerita malaikat Mungkar Nakir itu pangling kaget, ini kok ada bayi mati gundul gini. Ah tak serahkan sama Ridwan aja deh. Malaikat Ridwan, oh ini bukan bayi. Loh kok tahu bukan bayi? Ini bukan bayi, ini digundul, ini Yahudi. Enggak, nggak ada bulunya kok, ini bayi. Enggak, ini saya ngerti caranya. Caranya gimana? Ya tak tunjukin lah, ini bayi palsu. Caranya gimana? Oh, saya punya bidadari banyak. Tak panggil aja coba bidadariku. Bidadari turun, nggak usah pakai baju. Begitu lihat bidadari nggak pakai baju, tuing, doang, bilangin. Itu ada, loh itu dalam kitabnya Bani Israel ada, teman. Nah berikutnya terus ketemu sama orang kaum muslimin yang pindah dari Makkah ini ketemu di Madinah. Komoditas orang yang namanya orang Romawi. Orang Romawi itu kalau berdagang yang paling laris itu jubah. Cuman jubah Romawi itu ada korsetnya. Jadi gini kalau make, makanya orang kalau beli jubah Romawi itu koyok kemelinti itu, kayak melete gitu. Terus belakangnya panjang. Nah kalau orang belakangnya panjang, kalau juragan-juragan itu ada yang bawakan. Nah sambil begini jalannya mau ketakan korset. Akhirnya khoilak sombong.
Maka oleh Rasulullah potong jubah model begitu, maka kemudian muncul istilah isbal. Itu ketika ketemu dengan bangsa yang berbeda. Waktu di Makkah ya cuman cerita aja, bangsa berbeda itu mana sih, nggak ketemu. Nah itu loh, makanya Islam itu tidak pernah mengajarkan rasis, itu tidak pernah. Makanya belum pernah ada sejarahnya kalau perang orang Islam rasis, ini harus dibantai, tidak ada. Kenapa? Karena dari awal sudah diajarkan bahwa manusia itu memang beda, cuman ketemunya gantian gitu, waktu masih di Arab keluar. Nah itu makanya terus kemudian ada istilah isbal, ada jenggot, itu ketika ketemu dengan masyarakat yang berbeda. Nah terus lama-lama bergeser lagi, ketemu orang Majusi yang ada di Persia. Lah ketika ketemu orang Persia, yang ketemu ke sana Sayyidina Ali, ketemu orang Majusi, Raja Rustum kemudian masuk Islam. Lah orang Majusi itu menyembah api. Nah api Majusi biasanya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Maka begitu orang Majusi masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Makanya begitu orang Islam melihat orang Majusi punya masjid ada Manaronya, kok bagus, makanya kemudian semua ingin bangun Manaro. Nah itulah yang kemudian sampai Tuban namanya Menoro, itu ketika ketemu Majusi. Tuh. Jadi bangsa yang berbeda-beda itu memang dari awal diajarkan. Dan itu oleh Islam, makanya Islam kemana-mana nggak pernah memiliki bangsa gini. Dan dilala Islam yang kesini ketemu dengan orang yang begini, yang ke Eropa ketemu dengan orang yang tinggi besar rambutnya merah, yang ke Afrika ketemu dengan orang yang hitam gosong kayak kopi goreng, yang ke Cina ketemu dengan orang yang tembem-tembem matanya sipit. Itu loh, makanya Islam itu urutannya jelas, pertama laki-laki dan perempuan. Dan ketika umat Nabi Muhammad juga harus mengerti, tidak cuma mengerti bangsanya tok, laki perempuan juga harus saling mengerti. Ibadahnya laki-laki dan perempuan beda, Allahnya masih sama, belum berubah. Coba ayo, Allahnya masih itu juga, belum Allah yang lain, masih sama. Tapi ibadah laki-laki berbeda dengan ibadah perempuan. Perempuan nggak wajib Jumatan, laki-laki wajib Jumatan. Perempuan dapat diskon kalau haid, laki-laki enggak. Loh, laki perempuan aja harus sampai mengerti. Perempuan dibikin tidak sempurna, laki-laki dibikin sempurna. Nah sampean juga harus ngerti itu. Loh, perempuan kan nggak sempurna. Perempuan ini dibikin belum terlalu sempurna, alisnya nggak sempurna, makanya bisa disempurnakan dengan pakai celak. Nah sampean pakai celak ya aneh. Bibir perempuan ini nggak sempurna, makanya bisa disempurnakan dengan benges. Sampean pakai benges ya jelek, wong bibirmu udah sempurna. Makanya perempuan itu dipakai apa aja bagus karena belum sempurna. Warijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan kan begitu, pakai apa saja bagus. Perempuan pakai celana panjang bagus, pakai celana pendek bagus. Bagus semua perempuan. Pakai baju kombor-kombor bagus, baju ketat bagus. Dipakai jembul-jembul jilbabnya bagus, dijilbabi bagus, rambutnya dicat merah bagus. Perempuan apa aja bagus. Pakai baju panjang bagus, tidak dipakai apa-apa tambah bagus. Nah ini mesti dimengerti. Jadi ta'aruf dasar itu tentang laki dan perempuan. Makanya ini juga sampean mesti mengerti. Makanya laki-laki ini tugasnya menyempurnakan perempuan. Nah karena apa? Karena menjadi laki-laki juga nggak minta, menjadi perempuan juga nggak minta. Itu ketentuan Allah. Kalau enakan menjadi perempuan, enak jadi perempuan.
surganya lebih dekat daripada surga laki loh. Masuk surganya lebih dekat perempuan daripada laki-laki. Laki-laki dan perempuan salaman gitu aja dapat pahalanya nyium hajar aswad. Sampean mengoleh ganjarannya salaman tok. Ibu-ibu perempuan laki-lakinya tidur, terus ibu-ibunya jejer laki-lakinya dapat pahala sholat di depan Ka'bah. Laki-laki cuma dapat pahalanya tidur. Nah itu makanya nanti dicari hajar aswadnya Bu ya. Kok hajar aswadku panuan, nanti tahu nanti. Nah ini konsep yang diajarkan oleh Islam. Jadi lita'arafu itu bukan cuman terkait dengan waja'alnakum syu'uban wa qabaila, tapi juga terkait dengan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Jadi harus saling mengerti laki-laki dan perempuan. Zaman Abu Jahal, zaman sebelum Nabi, laki-laki nggak ngerti dengan perempuan, makanya anak perempuan kalau kecil dibunuh karena dia nggak punya konsep itu. Lah oleh Rasulullah pengertian perempuan yang dimadu terlalu banyak nggak enak, makanya dikurangi menjadi cukup 4 masih kebanyakan ya 1 aja. Makanya fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak bisa berlaku adil ya 1 saja. Nah adil itu berat karena wad'u syai'in fi mahallihi. Makanya konsep adil terhadap perempuan tidak bisa dijangkau oleh laki-laki walau harostum, walaupun kamu berusaha loh. Makanya kalau yang kuat banyak ya banyaklah, kalau yang kuatnya cuma 1 ya 1 aja. Pak Bupati yang kaya kuat, bupati aja cuma 1, masa sampean sing makan aja susah 2. Lah itu pengertian itu. Nah itu Islam sudah ngajarkan itu. Makanya Islam tidak pernah melarang yang disebut dengan bagaimana mengangkat harkat perempuan. Apalagi kalau sudah berbicara tentang bangsa, kuncinya bangsa itu ada di perempuan. Almar'atu aimadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Ini kuncinya di situ. Jadi sebelum syu'uban wa qabaila itu di perempuan. Karena seluruh kelahiran manusia dari perempuan, baik buruknya perempuan ya jadi baik buruknya anak. Laki-laki nitip anak cuman berapa lama? Paling 10 menit. Habis itu ngudut di luar. Kalau perempuan 9 bulan ini ngandung. Baik buruknya manusia tergantung perempuan. Kalau perempuannya sehat, anaknya sehat. Kalau perempuannya makanannya bergizi, anaknya sehat. Kalau perempuannya kalau tidur suka mengkurep, anaknya penceng. Kalau perempuannya suka deres Quran, bahasanya halus, keluarnya anaknya lembut. Tapi kalau perempuannya pas lahir, pas hamil kok bang toyeb aja lagunya, ya anaknya entah kemana. Di mana. Loh, ini makanya program pemerintah pertama ini juga tidak boleh melupakan perempuan. Bu Bupati ya, Bu Wakil Bupati jangan lupa, Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati diingetin, tiangnya Tuban ini perempuan gitu. Ya, karena Rasulullah yang menyatakan bahwa perempuan ini adalah tiang negara. Habis itu 9 bulan ngandung, habis itu 2 tahun kasih susu. Ya kalau susunya bergizi anaknya sehat. Makanya anak itu kalau sama ibunya paling dekat. Kalau bapak gak dekat, gayanya tok. Gini loh Pak, Dek ngurus anak, begitu anaknya nangis, yang bangun ibunya. Bapaknya, Makanya anak itu kalau digendong ibunya sampai selempang ini ya tidur, bapaknya baru gitu. Nah, itu maka perempuan ini, loh ini kuncinya. Makanya Islam itu sebuah bangsa itu ditegakkan pertama kali adalah menegakkan harkat derajat perempuan. Kalau bangsa yang tidak menghargai perempuannya, ini bangsa pasti akan hancur kok, hanya masalah waktu.
Karena perempuan ini penerus generasi. Perempuan juga nggak boleh sering-sering dimarahi. Karena kalau perempuan suka dimarahi, hatinya panas. Nah kalau hatinya panas, air susunya persis di atas jantung. Jantungnya panas, susunya panas, ibaratnya santan blondo. Diminum bayi juga nggak sehat. Lah ya makanya perempuan nggak boleh diomeli. Jangan sekali-sekali ngomel perempuan. Wong perempuan itu memang suka ngomel kok diomeli. Nah perempuan kalau ngomel itu kan hanya buang sampah. Lah kalau lagi buang sampah, sampah kita jangan ditutup. Nah itu makanya kemudian Islam tidak pernah melarang gerakan ibu-ibu perempuan, itu nggak pernah dilarang karena kunci kehidupan berikutnya ada di sini. Maka pendidikan yang lebih ditekankan itu mendidik perempuan. Perempuan kalau bodoh susah. Ceritanya cuma kancil nyolong timun susah. Anaknya ya kriminal nantinya. Nyolong aja ceritanya. Loh, itu juga ada di perempuan, nggak ada bapak-bapak anaknya nangis itu. Nah itu makanya perempuan ini menjadi kuncinya kehidupan. Makanya kalau ngerusak sebuah bangsa, rusak dulu perempuannya. Makanya sekarang kalau mau ngerusak bangsa, perempuan yang dirusak. Nah itu bisa kita lihat media sekarang ngerusak perempuan luar biasa. Apa? Ya iklan apa aja kan perempuan. Sampai iklan bantrek perempuan. Iklan semen perempuan. Iklan laki-laki tinggal 2, mencret sama ndas ngeluh. Ya cuman 2 itu. Nah baru setelah mengerti tentang perempuan, baru mengerti bangsa dan suku kepada skala yang lebih besar. Nah kepada skala yang lebih besar ini bangsa dan suku sampean mesti ngerti. Dengan suku Batak aja, orang Jawa kalau nggak ngerti bisa padu. Orang Batak datang ke sini, orang Medan datang ke Tuban, Bu beli es entek, ai tidak usah pakai teh, pun boten wonten, ai tidak usah pakai santen, pun telas mas, ai tidak usah pakai gelas. Wong Medan, lu kok ibu tahu saya dari Medan? Itu, baik-baik kudu ngerti, bisa beda-beda. Makanya ketika pertemuan manusia se-Indonesia, ketika kenalan sama orang Tuban, orang Batak, orang Tubannya minder. Lukman Batubara, namanya panas. Ilham Abu Bakar, panas juga. Zainuddin Siapi-api, panas juga. Nah orang Tuban namanya Pak Imin, nggak mau kalah. Pak Imin pemadam kebakaran. Itu tidak mengerti. Wah itu kalau sampean nggak ngerti bisa ribut. Kenalkan nama saya Alim Pasaribu. Jenenge sewu iki. Zainuddin Napi 70. Jenenge 70. Nah ini Pak Imin bingung kok. Dia tidak mau kalah. Pak Imin 750. Lah ini kan pertemuan bangsa. Orang mana orang sampean kalau ketemu orang Madura, kalau sampean nggak ngerti, pernah ada cerita orang Madura sama orang Jawa. Ini lomba sholawat. Nah orang Madura ini kalah terus. Karena orang Jawa ini kalau sholawatannya bagus. Nah ditanya, jurinya ditanya, ya mas, kenapa orang Jawa ini kalau sholawatan selalu menang? Ya karena orang Jawa kalau sholawatan ngelik-ngelik, tahu ngelik-ngelik lagi, gitu ngelik-ngelik. Akhirnya orang Maduranya pulang, tahu sekarang rahasianya. Kalau Mas mengalahkan orang Jawa, sholawatannya harus ngelik-ngelik. Begitu naik ke panggung sholawatan, nanti kita ngelik. Tetang tung, sholatul li, salamul li.
perbedaan ini dulu semenjak dulu ada. Orang Surabaya sama orang Sunda. Orang Surabaya ini Bapak masuk WC. Orang Sunda di luar WC ngenteni ini dah. Wah, orang Sundanya kan udah perutnya udah sakit. Begitu keluar buka pintu gitu apa? Langsung orang Sundanya bilang atos katanya. Atos taekmu mencret atau atos gitu. Itu kalau teman nggak ngerti ya bisa ribut. Push up antara orang Jawa, orang Madura sama orang Ambon ya ribut. Orang Madura kalau push up lama ngitungnya tuh 1, wah 2, ga 3 lama. Kalau orang Ambon cepet dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 cepet dia. Ini bangsa dan suku sama dengan sampean. Orang Arab itu kalau ketemu orang yang berjenggot, ini dilus-lus, habis dilus-lus jenggotnya, cium pipi kiri, pipi kanan, habis itu kecup bun-bunane. Nah, gitu kepalanya dikecup, dilus-lus jenggotnya. Lah coba kalau kemudian sampean di sini punya jenggot, terus dilus-lus, ya ditonyo sampean. Lah itu di zaman Rasul itu belum sampai ketemu dengan bangsa yang berbeda-beda begini, belum ketemu, karena masih di seputaran Arab, masih belum ketemu, gitu loh. Oh, masih belum ketemu, masih di seputaran Arab sana kok, belum ketemu gini. Makanya sekarang kalau ada orang ribut, ini orang yang aneh. Harus makan juga harus seperti Rasul dengan 3 jari. Lah kalau sampean memaksakan makan dengan 3 jari seperti ya Rasulullah, ya sampean mengingkari waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila, menghindari itu. Lah di sana yang dimakan kurma sama roti 3 jari bisa. Lah di sini sego jagung 3 jari yang kocar kah? Haji lu ini itu sederhana. Begini. Apa meneh mangan emput dia bubar. Loh, itu baru sederhana. Lah di sana juga sama. Ya di sana juga sama. Apa? Suruh berjubah. Ya bisa. Karena tanahnya bersih. Lah neng kene dijubahi. Ya ndak sida tandur, sida direpno. Apa meneh miyang kok jubahan. Ya nyancang beranjang kok jubahane kepulet ning jero kono lho. Beda. Bertemu bangsa, korban sana unta, sini nggak lahir unta. Maksakan diri korban pakai unta, ya ditangkap polisi. Nyuri untanya kebun binatang makanya lho. Itu dulu belum terjadi itu. Makanya masih satu, makanya hadis itu seputaran itu yang belum ketemu kok. Begitu. Zaman Rasulullah seluruh gambar haram, tidak satu pun ditemukan kehalalan gambar. Lah sekarang terus tiba-tiba gambar tetap tidak boleh. Lah sampean mau nyalek jadi DPR terus mengireng tahun terus piye? Enggak bisa. Terus kalau bikin paspor terus nggak ada fotonya, ireng tok. Susah, coba. Ayo, ini itu dulu masih seputaran sana. Tapi oleh Al-Quran sudah diajarkan waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila. Lah, pertemuan Islam dengan seluruh bangsa-bangsa suku-suku terbanyak itu di sini. Pertemuan dengan suku paling banyak itu di sini di Indonesia. Cari Negro ada di Irian sana, cari Jawa, cari Cina adanya di sini. Inilah tempat puluhan bangsa dan suku. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila ini adanya di sini. Di sana nggak ada.
Loh, makanya Islam itu dari dulu diajarkan jangan melupakan sejarah perjalanan panjang manusia ketika dari satu sampai berbeda-beda. Makanya biar gak lupa ketika masih satu punya tugu namanya Ka'bah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatam mubarakah. Ketika masih dua jatuh cinta tidak boleh melupakan tugu yang namanya Jabal Rahmah. Kemudian manusia berpindah-pindah berbeda-beda sampai lupa dengan asal usulnya, maka jejak itu dicari sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nyari ketemu, maka dibangun ulang. Ketika dibangun ulang, maka kemudian orang ketemu lagi jejak itu. Ka'bah dibangun, Jabal Rahmah dibangun. Lah, akhirnya semua orang seneng. Maka kemudian bangsa yang menyebar, oh ternyata kita ketemu lagi dalam satu nenek moyang. Maka yang merasa keturunan Nabi Ibrahim menyebut Nabi Ibrahim dengan banyak sebutan. Ada Abraham, ada Brahma. Loh itu, dan simbolnya mirip-mirip. Sampai nggak bisa enggak. Kemarin saya sampaikan di depan presiden, memang butuh studi yang sangat serius. Misalnya antara Brahma sama Abraham sama Ibrahim. Ini ada kesamaan simbol. Coba sampean, Islam punya Ka'bah, sana punya stupa orang Hindu. Orang Hindu punya Linggayoni, kita punya Jabal Rahmah. Kita punya yang namanya air Zam-Zam, sana punya air Gangga Yamuna. Kalau perjalanan suci sama-sama kainnya selempang, sini warnanya putih, sana warnanya kuning. Selesai perjalanan suci urusannya sama rambutnya, sini tahallul, sana digundul. Kalau sujud sama-sama batuknya, sini hitam 2, sana 8. Selesai beribadah sama-sama korban, sini korban apa namanya Idul Kurban, sana hari raya Gadri. Loh, makanya orang tidak boleh olok-olok agama orang, karena kita dulu ini sama, ada kesamaan. Sistem perbedaan berikutnya. Lah, maka kemudian Islam itu biar nggak lupa ada pelajaran napak tilas dengan sejarah masa lalu. Jejak Nabi Ibrahim bangun Ka'bah diabadikan, namanya makom Ibrahim. Nabi Ismail jejaknya diabadikan dengan Khidir Ismail, jejaknya Sofa Marwah di Siti Hajar diabadikan, lempar setannya diabadikan, dan kita disuruh napak tilas namanya ibadah haji. Jinjitnya mesti dicontoh, lempar batunya dicontoh, batunya habis sampai payung dilemparkan. Ini sama kan? Loh, makanya ketika para wali datang pertama, Islam tidak boleh pergi haji. Disuruh Jumatan di masjidnya masing-masing 41 kali. Karena khawatir ketika imannya belum kuat, begitu pergi ke Mekah kaget. Loh, di sini kami nggak boleh nyembah batu, sampai kok di sini batu juga, ngono kan juga susah sampeyan yo. Nah, inilah. Nah, ini napak tilas gitu. Lah, makanya kita ini baru kemudian diajarkan, oh memang manusia sudah beda berbangsa-bangsa, bersuku, dan ketemunya terus berkembang. Waktu pindah ke Persia baru ketemu suku Persia ini masih Arab, masih ini. Lalu ketika kemudian geser terus lah, ketemu di sini, ketemu orang kayak begini-begini. Dan inilah maka kemudian Islam selalu mengajarkan jangan lupakan kita ini berbangsa-bangsa, bersuku. Lah, tegaskan kembali di dalam Al-Quran apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku bikin kalian yang terbaik. Tapi di zaman Rasulullah terbaik ini kan sudah berbeda-beda. Versinya kan sudah bukan satu. Terbaik versi Arab ya kayak gitu, hidungnya mancung, rambutnya merah. Terbaik versi Eropa ya tinggi besar, rambutnya merah. Terbaik versi Cina tembem-tembem, sipit-sipit. Aksani takwim versi Eropa, versi Afrika ya hitam gosong, itu terbaik. Makanya Naomi Campbell bisa menjadi seorang foto model terkenal di Eropa karena itu terbaik versi Afrika. Lah, kita walaupun kecil-kecil gini ya versi terbaik ala Indonesia, tetap aksani takwim. Tapi semua yang berbeda ini tsumma radadnahu asfala safilin, akan turun menjadi derajat yang
rendah illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali yang iman dan berbuat baik. Loh, makanya ulama-ulama datang ketika ketemu aksani takwim yang berbeda, sudah diajarkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila, ndak kaget. Maka ketika ketemu orang kayak gini, aksani takwim begini, diajarkan dengan amanu ya versi model begini. Amanu di zaman Nabi sana ya bisa makan dengan 3 jari, tapi amanu bagi aksani takwim kecil-kecil gini nggak bisa dengan 3 jari. Lah inilah makanya lah amanu wa amilus sholihat, jangan melupakan aksani takwim. Makanya ketika ketemu bangsa berbeda tentang manusia yang terbaik, Allah sudah kasih rambu-rambu dalam sumpahnya, wattini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Watin demi buah tin, ini simbol ulul azmi Nabi Nuh. Wa zaitun ini simbol ulul azmi Nabi Isa, Nabi Ibrahim di Filistin. Wa turi sinina ini gunung Tursina, simbol ulul azmi Nabi Musa, masih gunung, masih buah-buahan. Lah simbol Rasulullah apa? Wahadzal baladil amin, sudah menyebut balad, dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara sudah menyebut baladil amin. Makanya Rasulullah ketika mengajarkan aman wa amilus sholihat tidak lupa membentuk baladil amin. Lah makanya di Makkah, di Madinah ketika ketemu dengan bangsa yang berbeda, Rasulullah membentuk konsep baladil amin. Lah konsep baladil aminnya apa? Piagam Madinah. Loh itu loh, Rasul tidak membentuk negara Islam, karena negara Islam hanya untuk orang Islam, tapi konsep kekuasaan Islam itu baladil amin, tapi bentuk ketentraman sebuah bangsa dan negara. Setelah kamu bentuk keamanan, ketentraman, kamu pilih model apa? Terserah. Kalau hanya keamanannya dengan demokrasi, ya demokrasi. Amannya dengan kerajaan, ya bentuklah kerajaan. Amannya dengan sistem republik, bentuklah sistem republik. Karena Islam mengajarkan konsep besar namanya baladil amin. Lah sekarang di Indonesia ketika ketemu bangsa yang berbeda, terus kemudian diusulkan khilafah, ya tidak terbentuk baladil amin. Jangankan di bangsa yang berbeda-beda, bangsa yang masih Arab itu dibikin konsep khilafah, tawuran sekarang. Coba tawuran itu, Suriah tawuran, Afghanistan tawuran, Libya tawuran. Kenapa? Padahal itu bangsanya masih satu. Nah di sini bangsa yang berbeda-beda bentuk baladil amin, karena dengan baladil amin bisa terjadi aman wa amilus sholihat, bisa membangun keimanan dan keislaman yang bagus. Nah sekarang di Xinjiang itu, yang di Cina itu tadinya nggak ada masalah, tapi begitu terpapar radikalisme tentang berbicara mulai tentang khilafah, pengen bentuk kekuatan Islam dengan berhadapan dengan negara Cina, ya ditabrak sama pemerintah Cina. Cina itu nggak anti Islam, nggak anti Kristen, Cina itu nggak anti agama. Bagi Cina itu ibaratnya kucing itu, yang penting bisa nangkep tikus, nggak ada urusan. Mau warnanya hijau, warnanya putih, yang penting bisa nangkep tikus. Itu Cina, nggak ada urusan. Saya ngaji di Cina, saya ngaji di Taiwan, saya ngaji di Tiongkok, saya ngaji di Hong Kong, nggak ribut kok. Yang penting kalau habis ngaji sampahnya bersih, itu aja. Loh, orang sana itu kan Tuhan kan suka-sukanya aja dia. Kalau Tuhan kok melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Emang penting? Cina kan gitu aja. Orang Tuhan kok ngelarang judi, dia bikin dewa judi. Mana ada di sini ribut atau dewa kok judi. Sana dewa, orang suka mabuk bikin dewa mabuk. Orang suka perang bikin dewa perang. Orang suka judi bikin dewa judi. Makanya di sana ada film lucu yang orang juga nggak ribut. Bagi orang sana Sun Gokong itu
Sun Gokong itu kalau terjadi di sini ribut itu. Sun Gokong itu naik kayangan loh, coba menghancurkan kerajaan Tuhan. Itu kalau hidup film itu di sini, ngamuk itu orang sini. Itu sama dengan cerita itu, cuma ada 2 di dunia. Yang satu ceritanya orang Tuban. Terus 2 cerita ini sama kelasnya. Kayangan dihancurkan oleh orang di luar kayangan. Yang di Cina dihancurkan sama Sun Gokong, yang Sunan Kalijogo buat cerita apa? Kayangan dientuti Semar kocar kacir. Lu itu orang Tuban yang berani bikin cerita itu. Duh, itu buktinya di sana nggak ribet masalah agama. Lah begitu kita di sini membangun konsep baladil amin, ya enak. Islam datang masuk Tuban. Tuban ini kota tua. Makanya sebagian besar sejarah pengislaman itu mulainya dari Tuban, dari sini. Jadi dari tanah sampean ini. Kalau sekarang berbicara tentang Tuban kota wali atau apa ya, memang semuanya mulainya dari sini. Jawa Tengah bisa menjadi Islam, pedalaman Jawa bisa menjadi Muslim, itu semuanya dedengkotnya dari sini. Namanya Sunan Kalijaga, orang Tuban. Murid Sunan Kalijogo yang paling terkenal namanya Sunan Geseng, orang Tuban, Mbah Cokrojoyo. Gurunya Sunan Kalijogo yang paling terkenal Sunan Bonang, wong Tuban. Mula saya kadang lihat orang Tuban ini nggak terlalu aneh. Wong turunannya wong hebat, tempat orang hebat, makanya nih apik ya apik, ora umum, nek ndablek ya ndableke ya ora umum. Lah semuanya dari sini. Itu penakluk Mongolia itu anak muda itu juga dari sini, namanya Ronggo. Wong gini loh Kang. Itu Majapahit negara hebat kocar kacir itu gara-gara diberontak sama Ronggo. Wong Tuban ini wong ampuh. Adu pitik paling menangan wong Tuban. Jenengane Sawung Galing. Wong Tuban. Lho Tuban ini memang tanah tua. Ini tuh tanah tua. Ini tanah yang dulu memang berawal dari tanah Kapitayan. Ini di sini nih. Jadi tidak usah gumun. Pasukan Mongolia nyerang Singosari, bersandarnya ya di Tuban. Nah itu yang kadang kita nggak ngerti, Tuban ini ono apa nih, ono apa kita nggak tahu. Lah ya, sing ngaji pinter ya akeh, sing ngono yo ning Tuban iki isih utuh. Dari sing mangan sapi sampai sing mangan celeng, utuh ning Tuban niku. Sing doyan sapi yo akeh, sing doyan celeng yo isih akeh ning Tuban niku. Sing ngombe banyu putih sampai sing ngombe iya akeh yo ning Tuban. Ini memang Pak Bupati butuh ini seorang antropolog yang khusus meneliti Tuban ini. Untuk lengkap. Ini lengkap Tuban ini lengkap. Tuh, wali-wali besar ada di Tuban. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi Tuban. Gitu. Ketika kemarin saya sudah janji sama Pak Bupati saya harus menyelesaikan ini hari jadi Kabupaten Tuban. Saya selain mikir online sama Sunan Bonang, ya kan saya mulai online sama Sunan Bonang. Sama Sunan Bonang saya disuruh ke sebuah pulau, ke tempat gurunya Sunan Bonang. Maka seminggu kemarin saya ke Malaysia, salah satunya adalah ke tempatnya Sunan Bonang belajar agama Islam. Jadi pondok pesantrennya Sunan Bonang itu tidak di Jawa, ada di Malaysia sana, di Pulau Besar Melaka. Gurunya namanya Sultan Arifin atau Syekh Ismail, itu gurunya Sunan Bonang. Itu cucu keempatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ora main-main sampean. Gurunya Sunan Giri di tempat yang sama di situ. Maulana Ishaq ya mondoknya ya di situ. Ketika golek lemah cari tanah ini, cari tanah di Jawa yang persis dengan tanah ini. Itu tanah Giri itu persis dengan tanah di Pulau Besar Melaka. Maka SKPD ini sekali-sekali mesti ke sana. Walaupun nggak ngajak saya nggak apa-apa.
Itu ada, itu di Pulau Besar Malaka, makamnya panjang sekali. Dulu mau dibongkar sama pemerintah Malaysia, dianggap sebagai makamnya Bomo orang sana, makam dukun. Ternyata seluruh peralatannya nyemplung laut, ini berhenti. Nah itu pulaunya deket sama Melaka, itu deket. Nyebrang itu kalau speedboat paling 7 menit, kalau nggak sampai 10 menit lah, taus itu. Nah di situ makamnya. Saya sampai ke sana karena Tuban ini kota ajaib. Kok dulu semuanya mulai dari sini? Jeng Sunan Bonang bikin sesuatu yang paling monumental di tanah Jawa namanya gamelan. Itu di sini. Yang kemudian menemukan bunyi nang ning nang nong dang dang gung. Urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang ngono, itu di sini. Ya kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pitik. Itu kan konsep besar Slendro Pelok nang ning nang nong. Dang dang gung, ayo dang dang balik nang Sang Yang Agung, gek dang balik nang Gusti Allah. Ya tenan ana sing dang dang gung balik nang Sang Yang Agung, ana sing dang dang yo enek ning ngene ya utuh. Luto di sini nih. Saya masuk ke pedalaman daerah situ ya, Jeru itu. Wah, masuk kok jenuh ngiri lu. Ono desa jenenge Suwalan. Ndeten nggih. Niku isih mlebu lagi. Mau kula ora ngerti desane niku. Iku luwih seneng beleh celeng timbangane beleh sapi. Daging celeng luwih larang ning kono timbangane sapi. Sate kirek yo eneng ning kono lengkap. Niku, lho iki kutha tesih lengkap lho iki secara antropologi. Dan waktu niku enten sing melakukan penelitian tapi nggak sanggup meneliti Tuban. Salah satunya naminipun Denis Lombat. Nggak sanggup meneliti Tuban ketika nulis kitab Silang Nusa Jawa Silang Budaya ora sanggup nulis Tuban itu. Saking ruwete Tuban itu. Nek diurai niku. Kalau diurai itu ruwetnya luar biasa Tuban. Jadi butuh studi yang sangat serius. Apa betul kemudian hari jadinya dimulai karena Ronggolawe diangkat menjadi Adipati Tuban. Ronggolawe itu si putrane Arya Wiraraja. Lah Arya Wiraraja niku panggonane teng Sumenep niku. Yang sebelumnya menjadi raja di kerajaan di daerah Lumajang. Nah, ini gini, itu tadi sebelumnya itu sudah ada kekuasaan di sini nih. Derenge Ronggolawe itu sudah ada kekuasaan di zaman Singosari. Karena pemberangkatan pasukan melawan Mongolia niku keng mriki. Jadi ekspedisi Pamalayu, ekspedisi yang paling ditakuti kali pemerintah Mongolia niku namine Pamalayu. Sing kapale niku didamel teng Tuban yang sanggup ngangkut 2.500 tentara, 1.500 kuda. Sing untuk nabrak kapal Mongolia yang sanggup ngangkut 1.500 tentara, 500 kuda. Lah kapal Kertanegara kayu Tuban sanggup ngangkat 2.500 tentara, 1.500 jaran. Coba itu di sini. Nah, mulai ini di sini, Tuban ini butuh penelitian yang sangat serius. Tidak semata-mata kemudian, apalagi saat ini terus kemudian berubah setelah jadi kabupaten istilahnya Bumi Wilwatikta berubah menjadi Bumi Wali. Paling akeh ning kene lho. Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Mbah Brohim Asmara Kondi, Sunan Geseng. Iki duwe 4. Lamongane ming duwe 2. Sunan Derajat iku ya ming 1 tok berarti. Gresik Sunan Giri, Mbah Makdum Ibrahim. Surabaya 1. Sing duwe paling akeh niku Tuban. Wali. Lah semua ini mulai ke Tuban sampai NU itu sejarahnya tidak bisa dipisahkan dari
Tuban sing saiki senengane khol, senengane nopo dari sini. Ulama-ulama Mbah Sufyan niku di sini. Mbah Jabar neng kene. Penakluk Bhairawa apa wong Bhairawa terakhir niku Mbah Jabar. Itu di sini. Karo Mbah Ganyong. Neng kene kabeh. Iki Tuban, nanti Tuban ini daerah utuh. Klenteng ono. Masjid ono kabeh ning ngene. Jadi miniatur Indonesia iya Tuban iki. Ya gitu. Mulai gedek zikir sampai gedek mendemi ono lho. Ini lengkap itu di sini. Sing mulai ngombe sampai ngombe ini lengkap. Mulai sholatu khairum minan naum karo tang ya isi ono nih Tuban. Lagi lah komplit pokoknya Tuban ini termasuk daerah komplit. Mula dadi bupati Tuban nih layak dadi gubernur. Ya menyelesaikan iso ngerampung Tuban nih lho. Yono ning ndi ana demo pendopo diobong era Tuban ora enak. Itu kalau udah Tuban gak ada yang diberi diobong. Saiki dadi apik. Nek ra diobong ya ora apik dadi nek dadi apik. Ya ini. Jadi makanya wong Islam paling ndak kagetan. Nah begitu ketemu Tuban ini zaman biyen konsepnya piye ngono. Masyarakat Islam ketemu dengan masyarakat yang kayak begini. Lah mula para wali zaman biyen dari sini nih. Niki coba wali ini tukule ora kok Tuban nek wong ruwet. Tapi berhubung dari Tuban kekuasaan ada, sistem sosial ada, masyarakatnya ono. Mula terus muncul istilah-istilah besar dari Tuban niku yo kathah. Sunan Bonang damel konsep napa aja lali sangkan paraning dumadi niku yo king mriki. Sing akhirnya menghasilkan tembang besar jenenge Mocopat ning mriki. Mocopat yang menjalankan kehidupan manusia sing kok urip sampai mati kuwi ning kene tok. Lakone urip kaya tembang-tembang kawitan Mas Kumambang, kemambange nyawa. Tembang kedua Mijil lahir, tembang ketiga nopo tembang nomor 3 Kinanti sangoni kanthi agama kanthi akhlak, tembang keempat Sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndablek, tembang kelima Asmarandono mulai jatuh cinta, tembang nomor 6 mulai gambuh jumbuh lanang wedok, terus tembang ketujuh Dandang Gulo merasakan manis pahitnya kehidupan. Bar ngono tembange Durma wayahe berdharma bakti, bar ngono Pangkur wayahe mungkur, bar ngono Megatro wayahe mati, bar ngono Pucung wayahe dipocong. Iki. Loh itu adanya itu dari sini. Oh iso lho ngene ya. Itu hebat. Nah ini Sunan Bonang, terus digawa Sunan Kalijaga masuk ke pedalaman, di murid-murid hebat. Itu dari sini, makanya Tuban ini punya tanggung jawab besar. Dalam bahasa Roma Irama, kau yang mulai, jangan sampai kau yang mengakhiri. Tuban, makanya kalau kadang nih bakas Tuban nih ya Allah, beratnya luar biasa tanggung jawab wong Tuban. Ya makanya saya menyarankan Tuban ini punya sebuah lembaga studi khusus ben wong-wong Jawa itu bisa studi ke sini. Sing bangun Kalimantan namanya Khatib Dayan niku muridnya Sunan Bonang yang mampu membangun balad-balad di sana niku kok mriki sedaya. Baladil Amin di sana dibangun kerajaan-kerajaan sing isine mempertemukan antar perbedaan sing maune bersuku-suku, berbangsa-bangsa,
raja hamba dilebur karo jenenge musyarakah sing sakniki dikenal dengan konsep masyarakat. Begitu raja hamba dilebur dengan konsep besar namanya ra'iyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi bahasa menyebut warga negara namanya ra'iyah utawa rakyat. Dari sini terbangun rakyat rembukan disebut dengan istilah musyawarah wasyawirhum fil amri. Dibangun ulang yang namanya konsep nopo hidup bersama saling bertoleransi jenengane tafassahu fil majalis, maka duduk bersama namanya majelis. Sampai konsep besar namanya wilayah daerah para wali. Itu di sini semua dulu yang bangun. Nuno kadang wong tubane dhewe ora ngerti dan enggak mau ambil pusing. Lah opo ngono. Lho kok kene sampeyan punya tanggung jawab. Jadi NKRI itu salah satu pilarnya itu adalah Kabupaten Tuban. Sekomriki lho murid naminipun Arya napa naminipun Datuk Ribandang. Iku ngajine ya ning kene bareng karo Sunan Bonang di sini. Aryo Abdillah ya di sini dididiknya. Sabare dididik sama Sunan Ampel, dididik sama Sunan Bonang di sini, terus pindah ke Palembang membangun kerajaan-kerajaan Baladil Amin di Palembang. Yang akhirnya menghasilkan kesepakatan besar. Londo teko diusir lungo, daerahnya berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sing iso ngulangi Gusti Allah jenenge pangeran, terus saiki tukul Allah jenenge isih pangeran, dicangkok iso apa mbiyen gak para wali teko kene. Musala cangkok ngono ae jenenge langgar. Saiki sing tukul musala langgare ilang. Lho Syekhun Ustadzun lebokke mriki dibungkus jenengane kiai, padahal zaman semono kiai itu ono kebo, ono keris. Lah sakniki kebo keris ilang, kiai niku ulama. Tilmidun muridun dibungkus jenengane santri. Saiki niku tilmidun muridun tukul ning jenenge tetep santri, persis kaya ibu-ibu nih. Bungkuse kabeh niku kongwan, isine rengginang. Itu kalau ndak di sini ndak ada. Inilah. Jadi kalau menyebut hari jadi Kabupaten Tuban, ya kita harus menyadari betul bahwa dari sinilah semuanya dulu dimulai. Kenapa? Karena Indonesia tetap menyebut konsep besarnya adalah konsep wilayah, konsep masyarakat, konsep ra'iyah, dan itu akhirnya menjadi bahasa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang namanya UUD 45. Apa itu bahasanya wong rembukan, itu bahasa negara. Nah itu semuanya dulu dari sini. TNI mempertahankan Indonesia, yang disebut dalam mempertahankan wilayah, itu berarti daerah para wali. Lah ada para wali sebutan wilayah. Mula masya Allah berat ini tanggung jawab sampean ini jadi wong Tuban. Butuh studi khusus, mungkin tahun depan ya. Bisa kita urai dengan uraian yang sangat konseptual sesuai dengan konsep Tuban. Soalnya wingi kula niku meleke kurang suwi sih anteng pulau besar niku. Namek sewengi tok. Jadi ngumpulkan informasi ini rumpatnya jangkep. So tahun ngarep tak jangkepno. Nah kok nek wis jangkep tak dongengno ini ngene piye. Soalnya gurune Sunan Bonang itu di sana. Kok iso wong kono ngulang wong kene, sementara tempatnya di Malaysia. Sing Malaysia kok ora diulangi, tapi sing Jawa kok malah diulangi, iku mbiyen piye? Ya itu jadi sini. Malaysia tetap kerajaan sampai hari ini. Di sini lebur, sudah tidak ada kerajaan, adanya adalah ra'iyah. Neng kono isik rojo-rojo, makanya 9 raja, bahkan raja utamanya yang di Pertuan Agung. Mulakno Malaysia butuh namanya Perdana Menteri. Nah sing kene sing iso dilebur rojo wis ra ono, karek 3 apa pira itu rojo di Indonesia. Itu karena dulu dilebur.
Terus di sini bisa rukun antar bangsa karena diarani ra'iyalah. Pelajaran itu diterapkan di sini, kenapa tidak diterapkan di Malaysia? Padahal guru nih Sunan Bonang ada di Pulau Besar Melaka, Malaysia lah. Inilah memang butuh studi yang sangat panjang. Tapi bahwa bangsa ini memang dari awal sudah diajarkan oleh Islam, walaupun ketemunya baru belakangan. Ning ketawal wis dikandani wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, ku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lah kita punya bangsa Indonesia, maka membangun konsep baladil amin dengan konsep Indonesia. Lah Wahabi kenapa bermasalah? Karena Wahabi ngajarkan amanu wa amilus sholihat, tapi konsep baladil aminnya Saudi Arabia. Hizbut Tahrir kenapa bermasalah? Ngajarkan amanu wa amilus sholihat, tapi konsep baladil aminnya Filistin. Abu Bakar Bashir nggih pondok konsep baladil aminnya Afghanistan. Dan inilah makanya kemudian hari ini kita berbicara bangsa, karena kita punya konsep kebangsaan Indonesia, bukan kebangsaan manapun. Islamnya tetap sama, semuanya bersumber dari Arab, tapi membangun konsep baladil aminnya dengan konsep Indonesia. Pertemuan antara konsep baladil amin Indonesia dengan konsep Islam yang datang dari Arab sampai hari ini kita pegang, menghasilkan konsep besar Islam, namanya Islam Nusantara. Jadi gila Islam Nusantara niku salate tetep salate ngono, tapi nusantarane nyumbang pujian. Salate tetep tidak berubah, tapi pujiannya Nusantara. Robana ya Robana, ndak datang sumbangan lagi. Tombo ati yang pegel ndak datang lagi, diuruki anjang iku nusantaranya. Puasa ya Islamnya sana, dari dulu puasa sama, tapi orang Nusantara nyumbang apa? Nyumbang mercon. Makanya kalau belum puasa merconan. Soalnya orang Jawa kalau puasa lebih suka tidur, karena kalau keluar rumah lihat jambu, lihat mangga, mulai wis mending turu dalil naumu shaimin ibadatun. Begitu turu terus sepi, akhirnya kiai ini tuku mercon. Maka di Indonesia menghasilkan mercon. Maka sesuk nih bulan puasa ada mercon, nggak usah ribut, karena mercon adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Haji nyumbang nopo? Nyumbang latihan haji neng alun-alun Tuban. Labbaik Allahumma hajjan, Ka'bah triplek lah, itu nusantaranya, hajinya tetap ke sana. Dia kayak gini. Ini untuk membentuk sebuah konsep besar namanya baladil amin, bangsa dan negara yang aman. Lah Indonesia dengan konsep ini menjadi bangsa negara yang aman. Benderanya tetap pakai bendera merah putih. Begitu pakai bendera khilafah ya ora aman. Kita pakai Pancasila, aman dengan ketuhanan yang maha esa. Tapi begitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ribut, tidak aman. Maka mendahulukan keamanan sesuai dengan konsep-konsep dasar beragama, inilah yang disebut konsep baladil amin. Ya, nah itu amma ba'du. Ya muqaddimah aja. Di jam pira ini? Oh, dah jam 12. Jam 11 kurang seperempat. Ya itu. Jadi narasi besar kebangsaan Islam diulangi, cuman zaman Nabi urung petuk sing liya-liyane, masih petuk di sana tok. Lah kita ini ketemu. Kita nggak tahu, jangan-jangan besok ini masih ada bangsa lagi.
Kayak bangsa Irian belum ditemu, ke Islam belum sampai sana. Sampean akan pusing lagi nanti kalau ketemu dengan Islamnya bangsa Irian. Kalau mau masuk Irian, kiainya pertama harus mau pegang babi dulu. Kalau dari awal sudah anti babi, nggak akan bisa mengislamkan orang Irian. Sekarang Islam belum masuk aborigin, nanti ketika Islam ketemu orang aborigin, konsep Islamnya pasti berubah lagi. Ini kan baru ketemu sini, nah sampean kan belum pernah ketemu, coba. Islam nanti akan ketemu dengan orang asmat, itu gimana konsep Islamnya? Pasti menghasilkan konsep yang berbeda karena ketemu bangsa yang berbeda. Lah mudah-mudahan nanti kita masih bisa melihat ketika Islam ketemu dengan bangsa-bangsa yang berbeda. Syukur-syukur wong Tuban pelakunya. Karena dulu wong Tuban mampu mempertemukan antara Islam dengan bangsa Jawa, dengan bangsa Kalimantan. Mosok saka Tuban habis ini tidak tumbuh lagi orang-orang yang mampu mempertemukan Islam dengan bangsa yang berbeda. Ben lengkap wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan hasilnya adalah Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, dan Indonesia karena kerjaan para wali mampu memikul puluhan bangsa dipikul oleh satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini pekerjaannya wong sak donya ora iso. Tidak ada orang dunia yang sanggup melakukan ini. Inilah di Indonesia. Makanya ini sebagai pemahaman dasar bahwa Islam dari awal sudah mengajarkan perbedaan bangsa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sallallahu. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Hikmatika wa rasulalaina rahmataka wa zakina wa nasina dzal jalali wal ikram. Ridhoka ya Allah, syukur rasulika ya Allah, ijal auladana dzurriyyatina talamidana lil ilmi lil khair lil ibadati muslimin qiyamul iman. Ya baina ummahatina masyayikhina wajdadi wajdatina wal jamil masyayikh wal muassis Tuban. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana lahum. Allahumma ij'al qabrahum mutamirradil jinan. Allahumma aj'al rahmatan fi jamil qubur min Muhammadur Rasulullah. Bi'aqidan muslimin irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Terima kasih diaturkan, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi sebuah ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara.